Ada beberapa negara yang masih berjuang mendeklarasikan atau menjaga kedaulatan negaranya, dan ternyata beberapa di antaranya berdekatan dengan Indonesia. Berikut ini beberapa negara baru yang akan bermunculan, dekat dengan Indonesia. Satu, Bougainville. Bougainville merupakan negara bagian dari Papua Nugini, yang terletak di Kepulauan Solomon. Bougainville memilih merdeka dari Papua Nugini, dalam referendum pada tahun 2019, meskipun sudah merdeka dari Papua Nugini, dalam referendum tahun 2019 lalu, proses pelepasan Bougainville baru akan dimulai pada tahun 2023. Secara geografis Bougainville adalah sebuah pulau terbesar dari Kepulauan Solomon. Pulau Bougainville juga memiliki panjang sekitar 120 km persegi, dengan lebar 65-95 km persegi. Dua, Kepulauan Cook. Mendengar nama calon negara yang satu ini, tentu masih asing di telinga kita. Cook merupakan bagian dari negara Federasi Mikronesia, yang terletak di utara Papua, Indonesia. Cook saat ini merupakan satu dari 4 negara bagian Federasi Mikronesia. Negara bagian ini dikenal sebagai negara paling makmur dari 3 negara bagian lainnya. Negara ini sudah lama memperjuangkan kemerdekaannya sebagai koloni Amerika Serikat. Cook juga sedang menanti pemungutan suara kemerdekaan, tanpa campur tangan Amerika Serikat. Jika hasil referendum nanti mayoritas ingin merdeka, maka Cook akan menjadi negara baru dari Oseania, bahkan negara tetangga baru Indonesia. Tiga, Hawaii. Hawaii adalah salah satu dari 2 negara bagian Amerika Serikat, yang letaknya terpisah dari daratan utama. Faktanya sebelum menjadi negara Amerika Serikat, Hawaii merupakan negara yang sudah merdeka dan berdiri sendiri. Namun pada tahun 1893, Hawaii berhasil dicaplok oleh Amerika Serikat, dan resmi diakui sebagai negara Amerika Serikat, pada tanggal 21 Agustus tahun 1959. 4. New Caledonia. New Caledonia merupakan pulau yang berada di kawasan Pasifik Selatan, dan sudah menjadi bagian dari Prancis, sekitar 170 tahun terakhir. Namun masyarakat setempat sudah lama memperjuangkan kemerdekaan, namun pemungutan suara gagal pada tahun 2018 dan 2020. Pemungutan suara kemerdekaan untuk New Caledonia akan dijadwalkan kembali pada tahun 2022, dan memasuki tahun 2023, untuk melaksanakan referendum ketiga, apakah New Caledonia berhasil memperjuangkan kembali kemerdekaannya. 5. Tibet. Tibet merupakan salah satu provinsi dari negara Tiongkok alias Cina, bahkan Tibet termasuk provinsi dengan wilayah terluas di Tiongkok. Sebelum Cina mengklaim Tibet sebagai bagian dari negaranya, Tibet sebenarnya sudah lama menjadi negara sejak 1913. Namun karena Cina ingin memperbesar wilayahnya, pada tahun 1950 pasukan militer Cina berhasil menginvasi Tibet, dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi. Kini setelah memasuki abad ke-21, gerakan kemerdekaan Tibet dari Tiongkok kembali bergaung, bahkan Tibet meminta bantuan India, untuk mendukung kemerdekaannya dari Tiongkok. 6. Sikkim. Sikkim menjadi salah satu negara yang sangat asing di telinga kita, tapi negara yang terletak di pegunungan Himalaya ini, pernah berdiri dan menjadi sebuah negara. Sayangnya negara ini tak bertahan lama, karena pada tahun 1975, Sikkim harus mengubah kedaulatan negara karena referendum, saat itu memutuskan Sikkim untuk bergabung menjadi negara bagian di India. Meski begitu, Sikkim menjadi satu-satunya negara bagian di India, yang hubungannya lebih erat dengan Bhutan dan Tibet, dibandingkan dengan India. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan Sikkim akan kembali memperjuangkan kemerdekaannya, dari India di masa yang akan datang.
7. Kashmir. Sejak India merdeka tanggal 15 Agustus tahun 1947, wilayah Kashmir terbelah dalam dua penguasaan, sebagian dikuasai India dan sebagiannya oleh Pakistan. Pembagian wilayah sebenarnya tidak diinginkan warga Kashmir, karena memiliki wilayah yang dikuasai dua negara, membuat wilayah Kashmir menjadi rebutan untuk India dan Pakistan, bahkan sampai saat ini Kashmir masih menjadi rebutan kedua negara tersebut. Dalam sejarah mencatat, bahwa Kashmir dulunya memiliki wilayah kekuasaan sendiri, mungkin atas dasar itulah penduduk Kashmir, terus berjuang meraih kemerdekaannya, dan menyatakan bukan bagian dari India dan Pakistan. Delapan. Kurdistan. Kurdistan adalah sebuah wilayah yang terletak di bagian utara negara Irak. Sama halnya dengan negara-negara sebelumnya, Kurdistan sampai saat ini juga masih terus memperjuangkan kemerdekaannya. Namun kemerdekaan Kurdistan justru dianggap membawa dampak negatif terhadap Irak. Hal ini dikarenakan etnis Kurdi yang hidup di Kurdistan merupakan kelompok etnis terbesar. Itu artinya jika Kurdistan memisahkan diri dari Irak, maka Irak akan menjadi lemah dari segi politik, ekonomi, dan perang antar negara. Itulah beberapa negara baru yang akan bermunculan dekat dengan Indonesia jika mereka berhasil memperjuangkan kemerdekaannya. Terima kasih yang sudah nonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini.